Shalom, saudaraku. Kita jumpa lagi hari ini di Penelaan Alkitab. Dan untuk edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas bagian Injil Matius pasal 27, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Injil Matius pasal 27, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pertama, mari melihat latar belakang umum dari Injil Matius. Injil Matius diyakini ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 setelah kehancuran Bait Allah di Yerusalem pada tahun 70. Meskipun secara tradisional diatribusikan kepada Matius, seorang bekas pemungut cukai yang menjadi murid Yesus, namun para sarjana modern umumnya berpendapat bahwa penulis adalah orang Yahudi Kristen anonim yang menggunakan berbagai sumber, termasuk Injil Markus dan sumber Ki atau kumpulan ucapan Yesus, sehingga ada pula yang menempatkan penanggalannya di sekitaran tahun 60 sampai 70 Masehi. Selanjutnya, latar belakang khusus dari perikop ini, Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10 mencatat peristiwa pasca pengadilan agama yang Yesus hadapi di hadapan Sanhedrin dan keputusan untuk membawanya kepada Pilatus. Bersamaan dengan itu terjadi epilog tragis dari kisah pengkhianatan Yudas Iskariot yang berakhir dengan penyesalan dan bunuh dirinya. Konteks langsung perikop ini, pertama posisi dalam narasi penderitaan. Perikop ini terjadi di antara pengadilan malam di hadapan imam-imam kepala dan Sanhedrin, peristiwa penyangkalan Petrus, pengadilan sipil di hadapan Pilatus. Secara historis, peristiwa ini terjadi sebelum Hari Raya Paskah Yahudi. Saat itu Yudea berada di bawah pendudukan Romawi dengan Pontius Pilatus sebagai prokurator atau prefektus yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati. Dan kisah akhir Yudas dalam ayat 3-10 hanya terdapat dalam Injil Matius jika dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptis. Selanjutnya uraian tafsiran pertama ayat 1-2. Kalimat ketika hari mulai siang, proias de genomenes. Nah, ini mau menunjukkan pengadilan malam oleh Sanhedrin telah selesai. Dan sekarang mereka berkumpul secara resmi saat fajar. Menurut hukum Yahudi, keputusan hukuman mati tidak bisa dijatuhkan pada malam hari dan harus dikonfirmasi pada siang hari. Pembingkaian waktu oleh Matius menunjukkan upaya pemimpin agama untuk memberikan kesan legalitas pada proses yang sesungguhnya tidak sah. Semua imam kepala dan tua-tua. Matius menekankan keterlibatan kolektif dari otoritas Yahudi. Penggunaan kata semua atau pantes menunjukkan kesepakatan dan tanggung jawab bersama. Catatan ini tidak mencakup seluruh Sanhedrin 71 anggota karena tidak menyebutkan ahli-ahli Taurat dan beberapa anggota seperti Yusuf dari Arimatea. Kemudian mengambil keputusan untuk membunuh Sumbolion Elabon. Frasa ini menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan formal untuk mengonfirmasi putusan penghujatan yang sudah dibuat sebelumnya dan merumuskan strategi untuk mendapatkan eksekusi dari Pilatus. Otoritas Yahudi tidak memiliki ius gladi atau hak untuk mengeksekusi yang hanya dimiliki oleh penguasa Romawi. Kemudian ada kata membelenggu dan menyerahkan. Tindakan membelenggu, desantes, menunjukkan Yesus diperlakukan sebagai penjahat berbahaya. Kata menyerahkan, paredokan, adalah kata kunci dalam narasi penderitaan. Mengingatkan pembaca tentang tema penyerahan yang menjadi motif berulang dalam kisah Yesus. Berikutnya ayat 3-5. Ada kata menyesala ia, metameletes. Kata Yunani yang digunakan di sini berbeda dengan kata umum untuk bertobat, yakni metaneo. Ini menunjukkan penyesalan emosional, bukan perubahan pikiran dan hati yang sesungguhnya. Penyesalan Yudas lebih mirip dengan penyesalan Esau kalau dibandingkan, yang tidak menghasilkan pemulihan. 30 keping perak, jumlah ini merujuk pada Sakaria 11 ayat 12 yang berbicara tentang upah gembala yang tidak dihargai. Dalam konteks Sakaria, jumlah tersebut dianggap penghinaan. Dalam hukum Musa, 30 shikal perak adalah kompensasi untuk pemilik budak yang dibunuh. Mungkin mengisyaratkan bahwa Yesus dibeli sebagai budak. Kemudian ada kalimat darah orang yang tak bersalah, haima atau on.
pengakuan Yudas tentang ketidakbersalahan Yesus menjadi kesaksian penting dalam narasi Matius. Ini kontras dengan sikap imam-imam kepala yang tetap mengejar kematian Yesus meskipun ada pengakuan ini. Frasa darah orang tak bersalah juga mempersiapkan tema tentang darah yang akan berlanjut di ayat 18 dan 24 serta 25. Kemudian ada pertanyaan, apa urusan kami dengan itu? Respon dingin dari para pemimpin agama menunjukkan ketidakpedulian moral mereka. Mereka menolak tanggung jawab meskipun mereka adalah penyebab utama situasi ini. Sikap ini sangat ironis bagi para pemimpin agama yang seharusnya peduli dengan keadilan dan pengakuan dosa. Kemudian peristiwa menggantung diri, apexato. Ada ketegangan antara deskripsi bunuh diri Yudas di sini dengan yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 18, di mana Yudas jatuh tertelungkup dan ususnya terburai. Berbagai upaya harmonisasi telah dilakukan, seperti gagasan bahwa tali gantungannya putus menyebabkan tubuhnya jatuh. Namun, tujuan Matius adalah teologis, bukan forensik, mengaitkan akhir Yudas dengan akhir tragis pengkhianatan lain dalam Perjanjian Lama seperti Ahitofel. Selanjutnya ayat 6 sampai 8. Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Para pemimpin agama menunjukkan kualitas sikap teliti terhadap ritual yang ironik. Mereka sangat peduli dengan peraturan tentang kas bait suci, tetapi tidak mempermasalahkan penggunaan uang tersebut untuk menghukum orang yang tak bersalah. Yesus pernah mengkritik sikap legalistik serupa, misalnya dalam Matius 23 ayat 23 dan 24. Kemudian uang darah, time hematos. Para imam mengakui bahwa uang itu adalah harga darah, meskipun mereka tidak mengakui ketidakbersalahan Yesus. Istilah ini menjadi ironi dramatis. Mereka mengakui bahwa mereka telah membayar untuk darah Yesus, namun tetap melanjutkan rencana mereka. Kemudian tanah tukang periuk. Lokasi ini kemungkinan adalah area di selatan Yerusalem, di lembah Hinnom, yang tanahnya mengandung lempung untuk pembuatan tembikar dan mungkin sudah tidak produktif karena sudah digali. Pembelian ini mencerminkan nilai rendah dari 30 keping perak tersebut, kurang dari nilai tanah yang layak di Yerusalem. Kemudian tempat pekuburan orang asing. Tindakan yang tampak murah hati ini menyediakan tempat pemakaman untuk orang non-Yahudi sebenarnya tetap mencerminkan pemisahan ritual. Orang asing atau toisenois mungkin merujuk pada peziarah Yahudi yang datang dari tempat jauh atau lebih mungkin merujuk pada orang-orang non-Yahudi yang meninggal di Yerusalem. Kemudian tanah darah atau agros haimatos atau dalam istilah bahasa Aram hakaldama, nama ini memiliki resonansi ganda. Tanah yang dibeli dengan uang darah dan tanah tempat Yudas mungkin mati berdasarkan Kisah Para Rasul 1. Frasa sampai pada hari ini menunjukkan bahwa lokasi itu masih dikenal pada saat Injil ini ditulis. Kemudian ayat 9 dan 10, ada sebutan Nabi Yeremia. Kutipan ini sebagian besar berasal sebenarnya dari Zakaria 11 ayat 12 dan 13, bukan Yeremia. Yang mana hal ini telah menimbulkan banyak diskusi di kalangan penafsir. Beberapa penjelasan yang diusulkan, pertama kombinasi dari Yeremia 32 ayat 6 sampai 15 tentang pembelian tanah dan Zakaria 11 ayat 12 dan 13. Kedua, fenomena yang disebut kutipan campuran, di mana nabi utama disebutkan meskipun sebagian kutipan berasal dari nabi lain. Atau yang ketiga, dalam beberapa tradisi Yahudi, Yeremia mungkin dianggap sebagai awal dari bagian para nabi dalam kanon Ibrani. Ungkapan harga yang ditetapkan dalam bahasa Yunani ten timen tu tetime menu. Kata-kata ini menunjukkan ironi pahit. Harga yang ditentukan untuk yang tak ternilai. Dalam Zakaria, frasa ini merujuk pada gembala yang tidak dihargai oleh domba-dombanya, mencerminkan Yesus yang ditolak oleh umatnya sendiri. Kemudian tanah tukang periuk, Matius mengadaptasi nubuatan Zakaria untuk mencocokkannya dengan kisah pembelian ladang. Dalam Zakaria, uang dilemparkan kepada penjunan, diberikan kepada pembuat tembikar di Bait Allah, sementara dalam Matius uang itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Penggenapan nubuatan ini menunjukkan bahwa bahkan penolakan dan pengkhianatan terhadap Yesus adalah bagian dari rencana ilahi. Matius konsisten menunjukkan bagaimana peristiwa dalam kehidupan Yesus menggenapi kitab suci.
memberikan legitimasi ilahi pada misinya, meskipun dia ditolak oleh para pemimpin agama. Kita beralih ke makna teologis. Pertama, kedaulatan Allah dalam penderitaan Kristus. Sekalipun peristiwa-peristiwa ini tampak sebagai kegagalan misi Yesus, Matius konsisten menunjukkan bagaimana semua ini terjadi dalam kontrol Allah dan menggenapi nubuatan Alkitab. Pengkhianatan, penolakan, dan bahkan penyaliban semuanya adalah bagian dari rencana keselamatan ilahi. Yang kedua, penyesalan versus pertobatan sejati. Kisah Yudas menyajikan kontras misalnya dengan Petrus. Keduanya gagal, tetapi respon mereka berbeda. Penyesalan Yudas, metamelomai, berakhir dengan putus asa dan bunuh diri. Sedangkan penyangkalan Petrus, meskipun tidak dijelaskan di perikop ini, akhirnya mengarah pada pemulihan. Ini mengajarkan tentang perbedaan antara penyesalan duniawi yang menghasilkan kematian dan kesedihan yang membawa pertobatan. Berikutnya, tanggung jawab moral. Matius menggambarkan kompleksitas tanggung jawab moral dalam narasi penderitaan. Yudas mengkhianati Yesus. Pemimpin Yahudi memanipulasi sistem untuk menghukum orang yang mereka tahu tidak bersalah. Namun semua ini terjadi dalam rencana ilahi. Teks ini menunjukkan ketegangan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Kemudian ada kemunafikan religius. Matius secara konsisten mengkritik kemunafikan pemimpin religius, pemimpin agama, yang memerhatikan aturan ritual kecil sambil mengabaikan keadilan yang fundamental. Ketelitian mereka tentang kas bait suci sambil mengejar kematian orang yang tak bersalah mencerminkan kritik Yesus terhadap mereka yang menyaring nyamuk tetapi menelan unta. Berikutnya tentang universalisme. Pembelian tanah pekuburan untuk orang asing dapat dilihat sebagai pertanda awal dari misi yang universal yang akan dinyatakan secara eksplisit di akhir Injil ini di pasal 28. Meskipun dimaksudkan untuk mempertahankan pemisahan ritual, tindakan ini secara ironis mengantisipasi penerimaan orang-orang non-Yahudi ke dalam komunitas Mesiani. Dengan demikian, perikop ini akan berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, bahaya penyesalan tanpa pertobatan. Kisah Yudas mengajarkan pentingnya tidak berhenti pada penyesalan belaka, tetapi mencari pemulihan dan rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menunjukkan jalan kembali bagi mereka yang telah jatuh, tidak membiarkan mereka terjebak dalam putus asa. Berikutnya tentang integritas moral. Kontras antara ketelitian ritual dan kelalaian moral dari para pemimpin agama mengingatkan orang Kristen modern tentang bahaya memisahkan praktik religius dari keadilan dan belas kasihan. Iman yang otentik harus mencakup keduanya. Berikutnya, penghiburan dalam kedaulatan ilahi. Bahkan dalam saat-saat tergelap sejarah keselamatan, yaitu tentang pengkhianatan dan penderitaan Kristus, rencana Allah tetap berjalan. Ini memberikan penghiburan bagi orang percaya bahwa tidak ada situasi yang terlalu rumit atau tragis yang berada di luar jangkauan kedaulatan Allah. Kemudian berikutnya bahaya manipulasi religius. Narasi ini menunjukkan bagaimana lembaga dan otoritas religius dapat dimanipulasi untuk tujuan yang tidak adil. Orang Kristen dipanggil untuk bersikap kritis terhadap penggunaan bahasa dan struktur dari lembaga keagamaan yang dapat menyembunyikan ketidakadilan. Kemudian berikutnya, darah yang berbicara. Tema tentang darah dan harga dari darah itu dalam perikop ini mengantisipasi tentang tema darah perjanjian yang akan Yesus sebutkan dalam perjamuan terakhir. Darah Yesus yang dicurahkan akhirnya berbicara lebih kuat bahkan daripada darah Habel. Tidak untuk pembalasan, tetapi untuk pengampunan dan juga rekonsiliasi. Berikutnya beberapa pertanyaan untuk diskusi. Pertama, tentang tema penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Penyesalan Yudas dalam Matius 27 ayat 3-4 menunjukkan suatu kesadaran mendalam akan kesalahannya yang telah mengkhianati Yesus yang tidak bersalah. Kata menyesal yang digunakan, metameletes, menggambarkan penyesalan emosional dan rasa bersalah mendalam, bukan pertobatan sejati yang membawa pemulihan. Pengakuan Yudas bahwa ia telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah menjadi kesaksian penting tentang ketidakbersalahan Yesus di tengah proses pengadilan yang tidak adil. Frasa darah orang tak bersalah mengandung makna teologis mendalam karena menegaskan bahwa Yesus adalah korban yang tak bercela
mirip dengan anak domba Paskah yang tak bernoda dalam tradisi Yahudi. Ironisnya, penyesalan Yudas tidak mendapatkan respons dari para pemimpin agama yang seharusnya peduli dengan keadilan dan pertobatan. Mereka menolak tanggung jawab dengan mengatakan, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Penyesalan Yudas yang tak menghasilkan pertobatan sejati justru berakhir dalam keputusasaan dan bunuh diri, menunjukkan bahwa kesadaran akan dosa tanpa pengharapan akan pengampunan hanya menimbulkan kematian, bukan pemulihan. Berikutnya, mengapa Yudas Iskariot menyesal tapi tidak bertobat? Yudas mengalami penyesalan tetapi tidak bertobat karena beberapa alasan mendasar. Pertama, penyesalannya bersifat emosional. Tadi telah digambarkan dalam kata metameleteis dari kata metamelomai, dan berfokus pada konsekuensi tindakannya ketika ia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, bukan pada transformasi hati dan pikiran yang sesungguhnya yang tergambar dalam kata metanoia atau pertobatan. Kedua, Yudas tidak memiliki pengharapan akan pengampunan. Ia tidak percaya bahwa pengkhianatannya dapat diampuni, berbeda dengan Petrus yang meskipun menyangkal Yesus masih memiliki relasi yang dapat dipulihkan. Ketiga, Yudas mencari pemulihan dari sumber yang salah. Ia mengembalikan uang dan mengaku kepada imam-imam kepala, bukannya kepada Allah atau mencari pengampunan langsung dari Yesus. Keempat, penyesalannya terpusat pada diri sendiri dan rasa bersalah personal, bukan kesadaran sejati akan nilai Yesus sebagai Mesias. Terakhir, pandangan teologis tradisional menyatakan bahwa Yudas tidak memiliki iman sejati yang bertahan seperti yang diisyaratkan dalam beberapa perkataan Yesus bahwa salah satu murid adalah anak kebinasaan. Perbedaan mencolok antara penyesalan tanpa pertobatan Yudas dengan kesedihan Petrus yang membawa pemulihan menjadi pelajaran penting tentang sifat pertobatan sejati dalam teologi Kristen. Ketiga, pemahaman tentang uang darah jika dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah, uang darah dalam konteks Matius 27 ini menunjukkan dimensi moral dan spiritual mendalam terkait persembahan kepada Allah. Ketika imam-imam kepala mengatakan tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah, mereka menunjukkan kepekaan ritual yang ironis. Mereka peduli dengan kemurnian kas bait suci tetapi tidak mempermasalahkan menggunakan uang tersebut untuk menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Dari perspektif teologis, uang darah yang diperoleh dari cara tidak benar tidak layak dipersembahkan kepada Allah, karena Tuhan menginginkan persembahan yang disertai hati yang benar dan tangan yang bersih. Dalam tradisi Perjanjian Lama, persembahan dari hasil ketidakadilan atau kekerasan ditolak oleh Allah. Pembelian tanah darah dengan uang tersebut menjadi monumen abadi atas pengkhianatan dan ketidakadilan, mengingatkan bahwa Allah tidak dapat disuap atau dimanipulasi dengan persembahan yang tidak murni. Perikop ini mengajarkan prinsip penting bahwa nilai persembahan tidak terletak pada jumlah material, tetapi pada kemurnian hati dan integritas moral dari pemberi persembahan. Sejalan dengan pengajaran Perjanjian Baru bahwa Allah menginginkan kebenaran dan keadilan melebihi ritual keagamaan formal. Nah, demikianlah pembahasan untuk bagian Alkitab Injil Matius 27 ini. Kiranya semua yang telah dibahas ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Kita jumpa lagi di edisi penelaan Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.